Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat. Sebelum kita beristirahat, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk sepanjang hari ini penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu sebab Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri hari ini, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan kami dari segala pelanggaran, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami hidup berkenan di hati Tuhan, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nats firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Tema renungan kita pada malam hari ini, pilihanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan yang baik atau yang buruk, yang jahat atau yang tidak jahat, yang setia atau tidak setia, dan seterusnya. Jika kita harus memilih, kebanyakan orang pasti memilih apa yang baik dan yang benar. Tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit orang memilih apa yang baik dan benar. Seringkali kita memilih jalan pintas, jalan termudah, jalan tercepat, jalan teraman, dan jalan kenyamanan untuk mencapai sesuatu. Kita sering terjerumus dalam kemudahan dan kenyamanan yang membutakan. Contohnya yang kita lihat sesuai dengan pembacaan kita malam hari ini, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini walaupun dia seorang murid Yesus Kristus, namun lihatlah, dia begitu mudah dipengaruhi dengan bisikan, dengan perkataan daripada iblis. Dan iblis berhasil mempengaruhi Yudas Iskariot. Mengapa? Yang pertama, itu tergantung pilihan. Yudas Iskariot lebih terbuka, lebih terpengaruh, lebih tertarik dengan perkataan iblis daripada perkataan firman Yesus Kristus, sehingga Yudas memilih iblis. Yang kedua, Yudas Iskariot tidak menggunakan otoritas nama Yesus untuk menghardik iblis supaya mundur daripadanya. Yang ketiga, Yudas Iskariot tidak waspada terhadap tipu daya iblis yang merasuk Yudas melalui keinginan duniawi, ketidakpuasan, dan ambisi pribadi. Yang keempat, Yudas Iskariot sangat serakah dan tidak jujur. Sifat inilah yang mudah membuat Yudas Iskariot terpengaruh oleh tawaran-tawaran daripada iblis lewat para imam dan tua-tua Yahudi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya pilihan kita tepat dan benar, maka lakukanlah beberapa hal ini. Yang pertama, jagalah hati dan pikiran kita agar tetap terhubung dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh godaan iblis. Yang kedua, jagalah motivasi kita untuk mengikuti Yesus. Jangan sampai kita menggunakan nama Yesus untuk kepentingan pribadi seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Yang ketiga, milikilah kewaspadaan rohani yang selalu bergantung pada Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Milikilah iman kepada Tuhan Yesus. Pilihlah Yesus Kristus meskipun kita masih di dunia fana ini. Jangan salah pilih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon supaya kiranya Roh Kudus mengoreksi setiap kami. Jikalau kami seringkali gagal dalam satu pilihan, kami lebih cenderung memilih pilihan sesuai dengan kedagingan kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Lepaskan kami dari segala jerat maut dan tipu muslihat iblis, agar setiap pilihan-pilihan yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh lebih memilih berdasarkan kehendak dan pimpinan Roh Kudus atas hidup kami. Tuhan mau jamah setiap kami, kuduskan kami sekalian. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tuhan tolong pulihkan keadaan kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan rumah tangga kami. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Jikalau ada yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau beristirahat, biarlah malam ini penuh rahasia dan kami besok bangun dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang selamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada besok dalam renungan yang sama. Tuhan Yesus memberkati.